sering banget kayak nonton konsernya idolnya dia tuh di luar negeri gitu, dan dia menurut aku ya dia mungkin aja dia pakai uang-uang yang dari uang penipuan itu gitu loh. Jadi kalau misalnya back again with me Gaby Sri Kandi, kali ini kita balik lagi di episode dari Vroom Vroom Talk. Nah guys, kali ini aku mau ngomongin tentang tipu menipu, dan pokoknya kita harus aware banget sama masalah ini, penipuan ya. Jadi aku mau kasih tahu nih, dari konser NCT Dream yang kemarin, The Dream Show, itu banyak banget ternyata aku dengar cerita banyak teman-teman rumput tuh yang ketipu tiket konser gitu, dan itu banyak banget gitu, bukan cuma 1-2. Nah, bahkan dari yang aku dengar ada teman aku yang bilang dia tuh beli sama teman-temannya sekelompok itu sekitar 10 orangan katanya, dan itu lumayan banget dong, kayak satu tiket aja yang purple itu sekitar 1 juta. Bayangin kalau udah 10 orang itu berapa guys, ya kan? Nah, banyak banget yang nanya juga gimana caranya biar kita nggak kena tipu, baik tiket konser ataupun saat kita beli K-pop stuff. Nah, kali ini aku mau bahas gimana caranya. So, stay tuned. Nah guys, yang pertama kalau menurut aku, kalian jangan lupa cek online shopnya tuh dengan teliti. Kalian bisa cek testimoni yang dikasih dari online shop tersebut, terus kalian bisa lihat review-reviewnya berupa foto atau juga review-review komen. Dan kalian harus lihat itu fotonya asli atau enggak gitu. Terus yang kedua, kalian harus cek juga itu online shopnya trusted atau enggak dengan kalian lihat dia sering ganti-ganti nama atau enggak gitu, karena kalian bisa cek di situ. Terus juga lihat followersnya itu asli atau enggak, karena kan bisa dilihat tuh kalau misalnya followersnya dia palsu, kayak like, komennya juga itu pasti dikit gitu. Jadi kalian harus benar-benar teliti itu akunnya real atau enggak. Juga kalian bisa cari tahu online shop yang trusted dari teman-teman kalian sendiri yang udah pernah beli gitu. Jadi kalian bisa cek Justip ataupun online shop yang udah pernah atau direkomendasikan dari teman-teman kalian yang udah pernah bertransaksi sebelumnya. Pastiin kalian dapat info sebanyak-banyaknya sebelum kalian beli, untuk mutusin beli di online shop tersebut. Jadi intinya jangan gegabah untuk beli. Jadi karena tergiur lihat murah nih harganya, langsung beli. Enggak, jangan kayak gitu. Kalian harus dapetin info dulu sebanyak-banyaknya apakah si online shop ini trusted atau enggak sebelum kalian transfer. Setelah itu kalian bisa tanya sama si admin online shopnya ini, minta bukti kayak misalnya resinya gitu, resi yang dia sudah pernah transaksi sebelumnya. Kalau perlu kalian minta data diri kayak KTP-nya dia gitu. Kalau misalnya untuk beli tiket konser, kayak aku sangat-sangat menyarankan hal tersebut, karena kayak misalnya itu bisa jadi bukti kalian buat kalau misalnya sampai kena tipu amit-amit gitu ya, itu kalian bisa laporin gitu. Jadi kalau misalnya sampai minta data KTP atau apa, ya udah nggak apa-apa gitu, kalian minta aja gitu, daripada kalian ya sanksi gitu kan, mau beli nggak ya gitu. Kalau yang paling aman kalau menurut aku kalau untuk beli tiket konser adalah di web resminya. Karena banyak banget yang tanya, "Kak, beli tiket konsernya di mana? Di Justip mana?" For your information, aku belum pernah pakai Justip. Jadi aku selalu beli di akun resminya. Jadi kayak misalnya kemarin di Mechima Pro itu mereka jual di webnya mereka atau lewat di tiket.com gitu. Jadi mereka ada link resminya dari mereka. Jadi kalian beli aja langsung di situ. Yang nge-war sendiri sih, itu yang paling aman sih. Kalaupun beli di Justip, benar-benar kalian benar harus perhatiin si Justipnya itu gitu. Jangan sembarangan. Selain itu, kalau misalnya dari langkah-langkah tadi udah kalian lakuin gitu dan masih kena tipu juga, yang pertama kalian harus sebarin dulu itu infonya. Kayak kalian benar-benar spread out the news kalau misalnya si akun itu berbahaya gitu ya. Itu biar untuk kayak menghindari teman-teman yang lain juga beli di akun itu. Terus juga yang kedua, kalian bisa cari temen untuk ngelaporin bareng-bareng si akun ini dan orang ini. Dan juga kalau menurut aku harus diusut lebih lanjut kalau misalnya penipuannya benar-benar dalam jumlah yang besar dan sudah lama gitu. Kalau misalnya sampai kena tipu, ya kita harus laporin. Karena aku pernah lihat berita ini, jadi sudah ada gitu yang buktinya kalau misalnya penipuan bisa sampai di
penjarakan gitu. Jadi benar-benar kita harus aware, dan ini tuh tindak kejahatan loh guys. Jadi nggak bisa kita diemin aja kayak mentang-mentang ya udahlah K-popers gitu masih anak-anak jadi biarin aja gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah terlalu sering kayak gini, ini adalah hal yang kita harus aware akan hal tersebut gitu. Kalau dari pengalaman aku, alhamdulillah sih aku nggak pernah kena kasus-kasus penipuan yang kayak gini. Cuman aku pernah dengar dari teman aku yang ini agak lumayan parah banget sih, karena dia nipunya itu kayak udah berkali-kali dan banyak banget gitu. Jadi teman aku ini dia beli di seseorang ya, dia bilangnya dia fansite gitu. Ternyata dia itu bukan fansite, jadi dia ini ngambilin foto-foto dari fansite lain gitu loh. Sampai dia pernah ditegur gitu sama fansite yang lumayan gede. Nah, dia ini ngejualin kayak misalnya photocard gitu, dia jual ke temen aku, tapi dijual juga ke orang lain. Nanti kalau misalnya orang lainnya minta bukti atau gimana, itu malah dimarahin gitu sama dia, dan dia ngilang gitu aja. Jadi dia cukup bener-bener lumayan parah, karena setahu aku dia itu sampai sering banget kayak nonton konsernya idolnya dia tuh di luar negeri gitu. Dan dia, menurut aku ya, dia mungkin aja dia pakai uang-uang yang dari uang penipuan itu gitu loh. Jadi kalau misalnya you wanna be a rich fan girl, do a good thing gitu loh. Jangan sampai ngerugin orang lain dengan cara nipu gitu. Terus juga aku denger waktu itu yang sempat rame itu di thread di Twitter, aku baca itu orangnya tuh bukan orang pemain baru ya, si Mbak J itu. Dia itu udah cukup lama di dunia K-popers, dan threadnya cukup panjang. Dan yang aku kurang setuju sih ketika baca si threadnya itu, dia kayak play victim gitu. Jadi ya kasihan dong sama orang-orang yang udah beli di dia gitu. Jadi walaupun dia followersnya banyak banget gitu, jadi kelihatannya trusted, tapi ternyata begitu. Jadi bener-bener guys, you have to be careful, dan yang penting jangan gegabah gitu ya. Cari info yang sebanyak-banyaknya sebelum kalian melakukan transaksi tersebut. Mudah-mudahan infonya bermanfaat buat kalian, dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.